Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi fisika kelas 12, yaitu mengenai listrik statis untuk part yang kelima. Potensial listrik. Potensial listrik adalah perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ada muatan sumber yang besar muatannya adalah Q, kemudian ada muatan uji yang besar muatannya adalah Q0, berpindah dari posisi 1 atau titik 1 ke posisi 2 atau titik 2. Di mana jarak antara muatan sumber ke titik atau posisi 1 itu adalah R1, kemudian jarak antara muatan sumber ke posisi 2 atau titik 2 itu adalah R2. Secara matematis dinyatakan dalam persamaan delta V12 sama dengan V2 kurang V1, atau delta V12 sama dengan KQ kali 1 per R2 kurang 1 per R1, di mana delta V12 adalah beda potensial antara dua titik dengan satuan volt. K adalah tetapan kolom, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q adalah muatan sumber, satuannya kolom. R1 jarak muatan uji titik 1 dengan muatan sumber, satuannya meter. R2 jarak muatan uji titik 2 dengan muatan sumber dengan satuan meter. Potensial mutlak oleh muatan sumber titik. Potensial mutlak sering hanya disebut dengan potensial, adalah perubahan energi potensial per satuan muatan yang terjadi ketika sebuah muatan uji dipindahkan dari suatu titik yang tak berhingga jauhnya ke titik yang ditanyakan. Potensial pada suatu titik dapat positif, negatif, atau nol. Secara umum, potensial pada suatu titik yang berjarak R dari muatan sumber dinyatakan dengan V sama dengan K Q per R. Energi potensial listrik EP sama dengan Q kali V, dan energi kinetik sama dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat, sehingga persamaannya menjadi untuk EP1 nya berarti Q kali V1 ditambah EK2 nya setengah kali MV1 kuadrat sama dengan EV2 nya Q kali V2 ditambah EK2 setengah MV2 kuadrat. Ini perlu kita ingat, ada V, ada dua persamaan V. Di situ ada V besar dan V kecil. V besar itu menandakan potensial listrik, V kecil menandakan kecepatan. Keterangannya, Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, V1 V besar potensial listrik pada posisi 1 satuannya volt, V2 potensial listrik pada posisi 2 satuannya juga volt. M massa partikel dengan satuan kilogram, V1 untuk V kecilnya, kecepatan partikel pada posisi 1 satuannya meter per sekon, V2 kecepatan partikel pada posisi 2 satuannya meter per sekon.
Hubungan potensial listrik dan medan listrik yang pertama kita bahas adalah konduktor dua keping sejajar. Konduktor dua keping sejajar adalah dua keping logam sejajar yang dihubungkan dengan sebuah baterai sehingga kedua keping mendapat muatan yang sama tetapi berlawanan tanda. Di antara dua keping akan dihasilkan medan listrik yang serba sama, yaitu medan listrik homogen dengan arah dari keping positif ke keping negatif. Jadi kalau kita memasukkan, kita buat ke dalam persamaan, maka E sama dengan delta VAB per D, di mana delta VAB-nya itu adalah beda potensial antara kedua keping dengan satuan volt. Kemudian E-nya itu adalah kuat medan listrik homogen di antara dua keping dengan satuan volt per meter. Kemudian D itu adalah jarak antara kedua keping dengan satuan meter. Konduktor yang kedua, konduktor bola berongga. Di sini ada bola berongga di mana ada jarak R, kemudian ada jarak D, C dan B. Kemudian di permukaan atau di kulit bolanya itu memiliki muatan sebesar Q. Sebuah bola logam yang berongga dengan jari-jari R dan muatan total Q hanya tersebar merata pada permukaan logam. Di dalam logam berongga tidak ada muatan, sehingga muatannya adalah 0. Potensial listrik pada bola logam berongga bermuatan adalah jika di dalam dan di kulit bola, maka VD, berarti kan di dalamnya VD sama dengan pada kulit bola VC. Itu berarti besar potensial listriknya sama dengan K per R atau sama dengan K-nya itu 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R. Kemudian jika berada di luar bola, berarti R-nya itu lebih besar daripada jari-jari bolanya, maka besar potensial listrik di luar bola itu sama dengan di VB-nya itu sama dengan K per R. R-nya R kecil ya, berarti R-nya lebih besar daripada jari-jari bolanya, sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q per. Contoh soal, sebuah konduktor bola berongga dengan jari-jari 4 cm diberi muatan 0,2 μ kolom. Titik A, B, dan C berturut-turut jaraknya 2 cm, 4 cm, dan 6 cm dari pusat bola. Tentukan potensial di A, B, dan C. Gambarnya seperti ini, ada bola konduktor bola berongga. Maka penyelesaiannya kita ketahui jari-jarinya adalah 4 cm. Kita menjadi meter berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian muatannya Q sama dengan 0,2 μ kolom sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jarak RA nya sama dengan 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. RB nya 4 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RC nya 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan berapa potensial A, B, dan C nya, VA, VB, dan VC. Maka untuk titik A dan di titik B itu A nya berada di dalam bola dan titik B nya itu berada di kulit bola. Yang perlu kita ingat, ketika berada di dalam bola dan di kulit bola itu besar potensial listriknya sama, sehingga VA sama dengan VB sama dengan K per R. K nya 9 kali 10 pangkat 9, Q nya 0,2 kali 10 pangkat min 6, R nya berarti gunakan R jari 4 kali 10 pangkat min 2. Dapatlah 9 kali 10 pangkat 9 kali 0,05 kali 10 pangkat min 4 dapat 4,5 kali 10 pangkat 4 volt atau 45.000 volt. Kemudian untuk di titik C itu berada di luar bola. Di luar bola berarti VC-nya itu sama dengan K per RC-nya. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 0,2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan
RC-nya itu 6 cm, berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Dapatlah 9 kali 10 pangkat 9 kali 0,033 kali 10 pangkat min 4. Dapatlah 3 kali 10 pangkat 4 volt atau 30.000 volt. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.